Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Jadi, pada hari ini kita akan membahas hasil diskusi dari eee, week 13 itu Earth Evolution Through Geology Time. Jadi untuk anggotanya itu ada Atira Farah Fatania, ada Humaira Kanita, Julia Julianti, Muhammad Salman, dan saya Salsa Nabila Ningtyas. Oke, kita langsung aja bahas nomor satu. When did life as recorded by the first fossils appear? What environment might have served as the cradle of the earliest life? Jadi untuk jawaban nomor satu itu, menurut fosil yang ditemukan, kehidupan bermula pada 3,5 miliar tahun yang lalu atau pada masa Archaeozoikum berdasarkan penemuan fosil stromatolith dan sina, sorry, Cyanobacteria. Pada masa Archeozoikum, bumi berisi lava panas, namun seiring berjalannya waktu, temperaturnya menurun dan menjadi dataran batu. Lalu terjadi hujan besar dan banjir besar. Setelah itu muncullah gunung vulkanik dan setelah meletus jadilah dataran. Mikroorganisme pertama hidup di dasar laut yang dikelilingi oleh cairan yang sangat panas menyembur dari dasar laut. Cairan panas yang menyembur dari dasar laut itu disebabkan oleh gunung berapi yang kaya akan logam dan aneka gas yang memberikan energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kepada mikroorganisme seperti bakteri. Selanjutnya nomor 2 akan dilanjutkan oleh Atira. Nomor 2, were there multicellular organisms before the Cambrian? How did the Cambrian explosion change the nature of the living world? Next. Jadi dilansir dari National Geographic.grid.id, menurut Dr. Gold, itu dia merasa ada sesuatu hewan yang jauh lebih tua dari Cambrium, karena banyak hewan yang muncul pada waktu yang sama. Tapi bukti fosil hewan itu belum ditemukan dan masih diperdebatkan. Lalu pada tahun 1994, para ilmuwan pertama kali menemukan molekul lipid atau sterol dalam Cambrium dan batuan sedikit lebih tua. Lalu sekitar 570 sampai 540 juta tahun yang lalu, Ilya Bobrovsky adalah orang pertama yang menemukan fosil yang dikenal sebagai Dickinsonia. Fosil ini ditemukan di Rusia dan diyakini sebagai fosil hewan karena dipenuhi dengan molekul kolesterol sejenis lemak yang merupakan ciri khas seekor hewan. Dr. Brooks mengatakan bahwa Dickinsonia punah 540 juta tahun yang lalu pada akhir Ediacaran. Yang ini menandakan awal periode berikutnya yaitu periode Kambrian. Paling tidak kini para ilmuwan dapat memperdebatkan bila makhluk berbadan lunak ini merupakan nenek moyang hewan Kambrium yang menyapu planet ini. Next. Ledakan Kambrium merupakan awal dari sejarah keanekaragaman hayati selama Phanerozoikum yang 540 juta tahun terakhir. Peristiwa ini merupakan periode di mana terjadi kemunculan mendadak sejumlah film yang tidak mempunyai lapisan sebelumnya. Dan film-film ini juga mencakup makhluk yang sederhana hingga bertambah berlilit. Keanekaragaman invertebrata menunjukkan tren secara keseluruhan sedikit dan keanekaragaman vertebrata menunjukkan tren eksponensial secara keseluruhan. Kemudian, what supercontinent exists at the end of the Paleozoic Eon and what ocean formed when it broke apart and what even defines at the end of the Paleozoic. Jadi pada akhir dari era Paleozoikum ini terbentuk superbenua yang bernama Pangaea. Nah, saat Pangaea ini terbentuk, di daratan di bumi ini menjadi satu seperti pada gambar di samping. Di saat yang sama pula terbentuk super samudra yang bernama Pantalasa. Kemudian karena adanya pergeseran lempeng serta konveksi mantel, Pangaea ini terpecah menjadi beberapa benua seperti yang ada pada saat ini. Sehingga samudra-samudra baru juga terbentuk seperti samudra Atlantik, Hindia dan lainnya. Nah, kemudian pada akhir era Paleozoikum ini,
Kemudian pada akhir era Paleozoikum ini juga terjadi kepunahan massal yang disebut Great Permian Extinction. Ini menjadi peristiwa kepunahan paling parah di bumi yang pernah terjadi, sampai dengan 96% dari semua spesies laut dan 70% dari spesies vertebrata darat menjadi punah. Penyebab kepunahan massal ini adalah bencana vulkanisme. Next. Selanjutnya nomor 4, what life forms appeared during the Mesozoic and what caused a mass extinction even at the end of the Mesozoic. Jadi Mesozoikum itu adalah zaman purba pertengahan yang berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Muncul pohon-pohon besar dan hewan yang hidup di darat. Iklim makin membaik, curah hujan mulai berkurang. Pada masa ini, hewan mamalia, hewan amfibi, burung-burung purba, reptil, dan tumbuhan berbunga juga mulai ada. Di zaman ini juga kehidupan binatang berkembang pesat dan beberapa di antaranya adalah binatang reptil yang sangat besar. Sisa-sisa fosilnya ditemukan di berbagai tempat di dunia. Pada masa ini, hewan mamalia, hewan amfibi, burung-burung purba, reptil, dan tumbuhan berbunga ini mulai ada. Jadi, masa Mesozoikum ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu ada zaman Trias, zaman Jura, dan zaman Kapur. Dan untuk yang menyebabkan peristiwa kepunahan massal ini pada akhir Mesozoikum yaitu dinyatakan bahwa sekitar 65,5 juta tahun yang lalu bumi dihantam oleh sebuah asteroid dari pembentukan tata surya. Massa batuan asteroid ini tuh kira-kira berdiameter 10 km dan menghantam bumi dengan gaya 100 juta megaton. Asteroid ini menghantam laut tropis dangkal di area semenanjung Yucatan, Meksiko, dan membentuk kawah Chicxulub dengan diameter sekitar 180 km dan kedalaman 10 meter. Sebagian besar kehidupan tumbuhan dan hewan yang bertahan dari tumbukan awal kemungkinan menjadi korban badai api yang dipicu oleh pemanasan atmosfer. Selain tumbukan, sejumlah besar debris yang dilontarkan ke atmosfer mengurangi sinar matahari yang mencapai permukaan bumi. Hal ini menghasilkan periode panjang pendinginan global yang menghalangi fotosintesis yang pada akhirnya menyebabkan kepunahan. Selanjutnya ada nomor 5, what major climate change and biological events happen during the Pleistocene. Jadi pada masa Pleistocene ini terdapat perubahan iklim. Jadi perubahan iklim kala Pleistocene telah menyebabkan meluasnya permukaan es ke sebagian permukaan bumi. Hasil penyelidikan tentang gejala iklim di dunia menunjukkan bahwa selama kala Pleistocene telah terjadi paling sedikit 7 kali perubahan iklim, yakni 4 kali masa glasial atau volume daratan bertambah karena es membeku, dan 3 kali masa interglasial atau volume air laut meningkat karena es mencair di daerah yang terkena es, atau masa pluvial dan interpluvial yang mungkin terjadi di daerah tropis. Next. Sedangkan untuk peristiwa biologik yang terjadi pada zaman Pleistocene itu banyak sekali. Jadi unsur-unsur lingkungan yang diduga terbentuk pada kala Pleistocene ialah daratan baru yang terangkat dari bawah permukaan air laut dan undakan-undakan sungai. Undakan-undakan sungai dan pantai terjadi sebagai akibat adanya perubahan berulang-ulang permukaan air laut dan air sungai pada kala Pleistocene. Endapan-endapan air sungai dan laut yang berlangsung dalam jangka waktu lama akan merupakan bukti atau undak-undak setelah air surut. Selain karena perubahan permukaan air laut, kegiatan vulkanik yang hebat pada kala Pleistocene telah banyak mengubah bentuk permukaan tanah dan lahar yang mengalir dari gunung-gunung berapi dan menyeret jasad hidup setelah beratus ribu tahun berubah menjadi fosil. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa di daerah-daerah sekitar pegunungan berapi itu banyak ditemukan sisa-sisa kehidupan. Selanjutnya itu ada nomor 6, how have humans become agent of global change and what might be the record of this change in the stratigraphic record.
Stratigrafi adalah suatu cabang geologi yang mempelajari tentang bentuk, susunan, distribusi geografis, rangkaian kronologi, klasifikasi, korelasi, dan hubungan dari lapisan batuan, khususnya sedimen. Stratigrafi ini kita pelajari untuk mengetahui luas penyebaran lapisan batuan. Jadi, berdasarkan definisi dari stratigrafi, manusia menemukan berbagai macam bentuk atau jenis batuan dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga struktur atau bentuk atau susunan pada bumi dan atau lapisan batuan dapat berubah karena perilaku manusia. Manusia sendiri dikatakan menjadi agen perubahan global yaitu karena memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mempengaruhi sistem bumi atau merubah struktur pada bumi. Contoh lainnya yaitu penambangan yang membuat struktur bumi yang berubah. Berikut ini adalah referensi dari hasil diskusi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.